Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala 'aidan fa bi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa bawahu yuhawidanihi wa yumajjisanihi wa yunassiranihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul menghadiri undangan dari saudara kita Mas Teguh dan sekeluarga dalam rangka menyambut kedatangan cucu atau kehadiran anak putri ya, yang selama ini belum ada, sekarang telah lahir, nambah satu dunia dengan satu orang anak lahir. Dan kita perlu untuk bersyukur atas itu, karena ini semua adalah karunia dari Allah. Namun demikian, mungkin sebelum kita membaca doa, ada beberapa hal yang mungkin kita bisa sampaikan agar kita saling ingat mengingatkan, agar kita tetap ada di jalan ihdinas siratal mustaqim. Kita selalu di dalam sholat, khususnya sholat wajib, 17 kali kita melaksanakan dan berdoa ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kenapa demikian? Karena Allah dan kita mungkin sering merasakan begitu mudah terbolak-baliknya hati kita. Hari ini kita takwa, hari ini kita beriman. Mungkin beberapa saat yang akan datang kita tidak beriman lagi. Atau minimal, ya minimal, karena kata Allah, al-imanu yazid wa yanqus. Yang namanya iman itu kadang naik, kadang turun. Nah, disinilah sehingga dengan sholat kita yang kita lakukan ya selama sehari semalam 5 kali, 5 waktu, sebanyak 17 kali, 17 rakaat, kita selalu bermunajat kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Karena agar kita selalu terpelihara iman kita, takwa kita, agar petunjuk itu tetap ada pada diri kita. Hadirin sekalian yang berbahagia, momen kita pada hari ini adalah akikoh. Kehadiran seorang putri Mas Teguh ya. Berarti Mas Teguh punya kewajiban kalau mampu memotong kambing 1. Kalau laki-laki 2. Kalau nggak mampu nggak usah. Tapi anaknya tergadai. Secara de facto anak kita, tapi secara di jure masih tergadai. Tapi kalau nggak mampu nggak apa-apa. Karena itu adalah sunnah. Alhamdulillah ini sudah dilaksanakan. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita, baik sholat kita, sedekah kita, termasuk akikoh yang dilaksanakan oleh keluarga Teguh sekeluarga. Hadirin sekalian yang berbahagia, tadi dalam mukadimah saya membaca beberapa ayat. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini ayat terkenal. Ayat ini ayat terkenal, hampir semua orang hafal. Tapi ini maknanya adalah membungkus semua amal yang ada di dalam ayat itu.
Kata Allah, kita bahas sedikit, paling 15 menit paling lama. Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna, tidak aku ciptakan jin wal insa dan manusia. Berarti jin dan manusia itu perintahnya satu ayat. Illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Jadi diciptakannya jin dan manusia itu untuk beribadah. Nah, ibadah dalam arti apa sih? Nah, kita kebanyakan pada saat kerja dianggap bukan ibadah. Pada saat kita kerja bakti dianggap tidak ibadah. Karena bukan sholat, karena bukan zakat, karena bukan puasa. Yang kita anggap ibadah itu apabila ada dalam rukun Islam. 2 kalimat syahadat itu ibadah, itu ada dalam rukun Islam. Sholat itu ibadah karena kita sholat. Zakat, puasa, haji itu ibadah. Lain itu enggak, bukan. Jadi yang disebut ibadah adalah seluruh aktivitas. Seluruh aktivitas selama anak Adam itu bernafas. Itu namanya ibadah, perintah Allah. Jadi tidak ada satu detik pun tidak beribadah. Sepanjang apa yang kita lakukan itu niat karena Allah. Sehingga apa-apa pekerjaan yang bukan karena Allah, mesti itu bukan ibadah. Nah, karena ini adalah merupakan perintah, tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali beribadah, maka Allah itu sangat menyesal menciptakan kita kalau kita tidak beribadah. Seperti itu. Nah, banyak orang mempersepsikan gini, bahwa sukses itu kebanyakan keberhasilannya diukur dengan materi. Ya, dengan materi kebanyakan. Pernah saya simulasi cerita ini dalam satu kelas. Saya tanya setiap orang, apa menurut Anda arti sukses? Macam-macam. Jawabannya, ada yang sukses kalau anak saya sudah nikah semua, baru dibilang sukses. Setelah ditunggu, punya anak 3, kawin semua, dan jadi orang dalam arti bisa mentas dari rumah orang tuanya. Saya tanya lagi, apakah Bapak Ibu sudah sukses? Belum. Tadinya bilang anaknya kalau sudah nikah semua, sekarang sudah nikah semua, apakah sudah sukses? Belum. Kenapa? Saya kepingin husnul khotimah. Berarti kan masih ada rencana. Berarti belum sukses kan? Nah, artinya apa? Bahwa manusia kebanyakan ukuran sukses itu bisa kalau anaknya kawin semua, bisa kalau anaknya kerja semua, bisa kalau anaknya sekolah semua, dan segala macam. Bahkan ada orang bilang sukses kalau saya punya mobil 3. Rumahnya banyak. Tapi setelah rumahnya banyak, dapat, Allah mengabulkan itu, saya tanya lagi, udah sukses belum? Bilang belum. Yang cucunya lah inilah. Artinya apa? Sukses yang kebanyakan orang mendefinisikan adalah sukses dalam arti parsial, materi dan segala macam. Padahal kalau kita kembali kayak tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita tidak diciptakan oleh Allah jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Berarti kalau kita sudah beribadah dari waktu ke waktu, itu sudah sukses. Apa? Karena kita sudah melaksanakan amanah Allah. Gitu. Sehingga dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, berkatalah kamu dengan kata yang baik. Yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum. Kalau kita senantiasa berkata-kata dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang bijak, kata-kata yang tidak menyakiti orang, maka Allah akan memperbaiki amal kita. Dan akan memperbaiki amal kita. Amalakum wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampuni semua dosa kalian kalau kita selalu menjaga kata-kata dengan baik. Qulu qawlan sadida yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu. Barang siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan azima, maka orang itu sungguh dalam kemenangan. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal. Amanah ini, amanah syariah, amanah kebenaran, amanah ibadah, itu awalnya diserahkan kepada langit, bumi, dan gunung. Tapi langit dan gunung termasuk bumi tidak mau menerima amanah itu. Maka amanah syariah, amanah ibadah ini jatuh kepada tangan manusia. Sehingga kata Allah, manusia itu memang dolim dan jahil.
Menerima amanah. Gunung, langit, bumi nggak mau menerima amanah ibadah ini. Tapi Allah menakdirkan jatuh kepada tangan manusia, sehingga kata Allah, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilna wasfaqna wa hamalal insan. Jadi jatuhlah kepada manusia. Jadi manusia menerima amanah ibadah ini dengan takdir Allah. Maka kata Allah di ayat berikutnya, wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat. Allah akan menerima tobat bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Jadi dengan beratnya amanah ini, ibadah yang kita terima dari Allah, itu Allah akan mengampuni bagi umat yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Itu salah satu amanah yang kita harus terima. Kemudian kita kembali ke ayat yang tadi kita baca. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tanpa diminta, tanpa kita berdoa, lahir anak perempuan, ya kan? Di tengah-tengah keluarga kita yang semula belum ada, jadi ada, ya kan? Itu merupakan nikmat. Artinya apa? Rezeki si jabang bayi belum bekerja itu sudah mendapat rezeki. Itu kemurahan Allah. Maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat yang mana lagi yang kamu dustakan? Kalau nggak bersyukur gitu loh. Kan kata orang gini, kamu hidup untuk makan apa makan untuk hidup? Kira-kira. Ini pertanyaan begini aja banyak yang salah. Ada yang bilang begini, saya apa hidup untuk makan. Enggak dibahas dulu. Saya tunjuk lagi yang lain. Ini aku kasih simulasi di kelas. Orang tua-tua ditanya masih ada yang begitu jawabannya. Bingung kan? Ada yang bilang, wah hidup untuk makan untuk hidup. Nah, ada yang makan untuk hidup. Gitu. Saya lepas lagi. Apa alasan Anda? Kok Anda menjawab hidup untuk makan? Gitu. Iya Pak. Kalau orang makan, itu kalau nggak hidup nggak bisa makan. Saya harus jawab. Ini tangan saya kalau saya nggak hidup nggak bisa makan, dia bilang gitu. Jadi hidupnya untuk makan, dia bilang. Karena tanpa hidup Pak, saya nggak bisa makan. Contohnya, saya mau minum nih. Kalau saya nggak hidup nih, nggak bisa ngambil air Pak. Dengan bukti saya hidup, saya bisa minum, bisa makan. Jadi hidup saya untuk makan. Oh iya. Terus coba kamu yang bilang makan untuk hidup. Begini, makan untuk hidup itu karena hidup itu perlu sehat. Sehat itu perlu nutrisi. Maka saya harus makan biar dapat gizi. Setelah saya dapat gizi, saya bisa sehat. Dengan sehat saya bisa beribadah, saya bisa kerja, saya bisa tidur, saya bisa ngurusin anak, dan semua kategori ibadah. Coba yang tadi bilang hidup untuk makan, kira-kira benar yang mana? Akhirnya sadar, kalau orang hidup untuk makan, berarti hidupnya hanya untuk makan. Tapi kalau makan untuk hidup, dengan makan dia bisa hidup, masa bisa beraktivitas yang lain. Tapi kalau hidup untuk makan, ya berarti hidupnya hanya untuk makan. Nah, kembalikan lagi ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kan hukum DM ya. Hukum DM diterangkan dan menerangkan, bukan hukum MD. Nah, disinilah amanah ibadah kepada kita, bahwa dengan akikoh ini itu merupakan ibadah bagi orang tuanya. Kenapa? Karena suatu kewajiban. Kewajiban orang tua bagaimana bisa memelihara anak, bisa mendidik anak, bisa mengarahkan anak untuk menuju surga Allah. Nah, kewajiban anak terhadap orang tua adalah baktinya. Birrul walidaini ihsana. Maka suatu kewajiban anak terhadap orang tua adalah bakti, bukan kewajiban. Bukan kewajiban dalam arti memberi nafkah dan memberi nama sekaligus ya, menikahkan kalau dia sudah dewasa baru lepas. Tapi kalau anak terhadap orang tua, perintah Allah adalah birrul walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi merupakan wajib juga sebetulnya. Nah, perlu digarisbawahi antara ini yang kebanyakan masih suka kesalahpahaman lah, katakan seperti itu. Seorang anak laki-laki mempunyai kewajiban mengurus ibunya, seperti itu. Seorang istri punya kewajiban mengurus suaminya. Anak laki-laki surganya di bawah telapak kaki ibu. Istri surganya di bawah suami. Seperti itu.
suami pelindung istri. Sehingga hubungan antar kedua manusia, baik anak laki-laki terhadap orang tua maupun istri terhadap suami, suami terhadap istri, suami punya kewajiban melindungi istri. Kan ada ayatnya kan, apa? Yang kawamina ala nisa, yang kawamina ala nisa. Arijalu kawamuna ala nisa. Laki-laki itu pelindung wanita. Nah, istri itu pasti wanita. Maka suami berkewajiban melindungi istrinya. Dan istrinya berkewajiban patuh taat kepada suaminya. Sampai-sampai kalau istri mau pergi tanpa dapat izin suami itu nggak boleh, haram. Gitu. Jadi ada beda. Ada beda. Beda laki-laki. Ya. Malah dikatakan tinggalkan istrimu kalau memang melarang untuk menyentuh ibumu. Seperti itu. Jadi kalau laki-laki itu milik ibunya memang. Karena sebelum mengenal istri, sebelum istri mengenal suami, ibu itu yang telah melahirkan laki-laki yang telah menjadi suamimu. Seperti itu. Jadi beda. Bahkan ada kasus begini. Pernah itu waktu saya tes ya di dalam bidang hukum waktu itu di kantor atau di mana lupa saya. Jadi ada kayu di laut, terus ada kejadian terbaliknya kapal. Di situ ada suami, ada istri, ada ibu. Kayu yang di laut itu hanya bisa untuk 2 orang. Kalau 3-tiganya megang kayu itu mati semua karena nggak kuat. Siapa yang harus dilepas? Istrinya. Yang benar, istrinya. Karena kalau 3-tiganya dia pegang kayu semua, mati semua 3-tiganya nggak kuat. Nah, jadi istrinya yang harus dilepas, ibunya harus dilindungi. Seperti itu. Kejam kan? Nggak kejam. Itu dari emang aturan seperti itu. Jadi ini hanya untuk tamsil bahwa hukum itu setiap orang, setiap subjek hukum itu punya tanggung jawab berbeda sesuai dengan konotasinya. Jadi laki-laki suami sebagai pelindung istri, istri punya kewajiban kepada suami, sampai-sampai kalau suami tidak ridho kepada istri, istri akan terganjal masuk surga. Begitu juga suami sebagai laki-laki tidak patuh kepada ibunya, lebih patuh kepada istrinya, itu salah juga. Yang bagus adalah kita kembali ke syariah Islam yang mengatur hukum secara universal. Jadi kalau tahu posisi seperti ini, kita akan paham. Suami bagaimana tanggung jawab, istri bagaimana bertanggung jawab, sebagai ibu yang melahirkan kita, anak laki-laki. Karena kalau orang sudah menikah, kenik, itu tanggung jawabnya sudah kemari, bukan ke orang tua lagi. Mau masuk surga atau tidak, itu tergantung suaminya. Kalau suaminya melenceng dari agama? Ya jangan melenceng, berarti dia punya tanggung jawab yang salah. Enggak, kalau melenceng perlu dituruti enggak? Jangan La diturutin lah. ta'ata lil makhluk fi masyiatil khaliq, itu hadis Rasul ya. La ta'ata lil makhluk fi masyiatil khaliq. Jangan taat kepada makhluk kalau untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi ada pengecualian. Nah, gitu. Itu ada lagi hadisnya. Jadi di sini sudah universal sehingga maka kita harus posisi. Saya pernah merasakan itu pada saat ibu lebaran kemarin. Istri nggak bisa ditinggal, sakit. Berat banget mau ditinggal. Sampai ngomong sama Didi, bapak kayaknya harus ke Kemayoran. Harus. Karena lebaran kan. Tadinya agak berat ditinggal, nggak mau. Akhirnya ngomong sama Didi. Didi bilang sama mamahnya, biar aja mah kesono gitu, biar sama Didi udah tenang. Aku berangkat. Akhirnya bisa juga. Nah, setelah berapa hari ibu nggak ada. Kalau sampai nggak datang, bagaimana dosa aku? Dalam hati, kalau sampai benar-benar nggak boleh, aku harus lawan. Gitu. Tapi alhamdulillah dengan cara pelan bisa. Kasih pengertian. Karena memang sakit, maklum, aku juga maklum nggak bisa ditinggal. Jadi itu pengalaman. Jadi istilahnya disinilah kita berjuang untuk kebenaran. Kadang-kadang kita menemui sesuatu hal yang kurang pas di perasaan. Kadang-kadang begitu. Maka yang namanya beragama itu jangan dengan perasaan, tapi dengan ilmu. Dengan ilmu. Maka Allah dalam Al-Quran pun dikatakan, jangan engkau melakukan sesuatu kalau engkau tidak tahu ilmunya. Karena mata kita, kuping kita, bahkan hati kita akan dimintakan pertanggungjawaban.
Mudah-mudahan hikmah akikah pada hari ini yang dilaksanakan oleh saudara kita Mas Teguh, mudah-mudahan Allah menerima sebagai amal ibadah dan menjadikan anak solehah, sehingga anak solehah itu akan menjadikan almartu solehah itu adalah merupakan hiasan dunia yang paling baik. Ya. Yang namanya perhiasan yang paling baik adalah almartu solehah, wanita yang solehah itu perhiasan yang baik sebaik-baiknya di alam dunia. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadikan peringatan kita semua bahwa manusia itu adalah intinya bertugas untuk beribadah apapun bentuknya. Silaturahim ini kita kategorikan ibadah, ya, rukun juga termasuk ibadah. Artinya apa? Sepanjang dilaksanakan dengan ikhlas, dilaksanakan dengan karena Allah. Karena tidak ada ruginya kita beribadah kalau kita karena Allah. Tapi kita akan rugi sangat banyak kita kalau beribadah karena sesuatu selain Allah. Kenapa? Karena cepat atau lambat kalau kita beribadah kepada Allah tidak dengan ikhlas akan menemui perasaan yang namanya menyesal atau kecewa. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.